kelas, saya bisa dipanggil Rika. Saya dari kelas 10 B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya ilmu sisiologi. Jadi, ilmu sisiologi lahir pada abad ke-19 di Eropa sebagai respon perubahan besar-besaran dalam masyarakat barat. Fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti teman ataupun kawan. Sedangkan di dalam bahasa Yunani, logos berarti ilmu atau pembelajaran. Sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang pertemanan ataupun masyarakat. Berikut faktor-faktor yang mendorong lahirnya ilmu sisiologi. Yang pertama adalah revolusi industri, mengubah sistem ekonomi dan sosial masyarakat Eropa dari agraris menjadi industri, menimbulkan urbanisasi yang besar-besaran yang dapat menimbulkan kemiskinan, pengangguran, kriminalis, dan juga kesenjangan sosial, menciptakan kebutuhan akan pemahaman ilmiah terhadap struktur dan dinamika masyarakat. Yang kedua adalah revolusi Prancis pada tahun 1789, mengubah sistem politik dari monarki absolut menjadi republik yang menjunjung tinggi hak manusia, memunculkan gagasan baru tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, menggeser otoritas tradisional seperti gereja dan bangsawan digantikan oleh hukum dan akal budi. Dan nomor 3, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pencerahan, mendorong cara berpikir rasional, empiris, dan kritis bagi masyarakat. Ilmu-ilmu alam berkembang pesat dan memberi inspirasi untuk mengkaji masyarakat secara ilmiah. Positifisme menjadi metode ilmiah yang dominan dipelopori oleh Auguste Comte, bapak sisiologi. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 dianggap sebagai bapak sisiologi. Dia adalah filsuf Prancis yang pertama kali menggunakan istilah sisiologi dalam karyanya yang berjudul Course of Positive Philosophy 1838. Perkembangan sisiologi di Indonesia. Sisiologi mulai dikenal di Indonesia sejak pada penjajahan Belanda, terutama setelah pendirian perguruan tinggi Recht Hogeschool di Batavia pada 1824. Perkembangan signifikan baru terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Tahun 1950-an, sisiologi mulai diajarkan secara formal di perguruan tinggi di Indonesia, terutama pada Universitas Gadjah Mada. Profesor Dr. Selo Soemarjan dianggap sebagai pelopor ilmu sisiologi di Indonesia. Ia adalah orang pertama yang menyandang gelar Doktor Sisiologi dari Indonesia dan berperan penting dalam mengenalkan sisiologi sebagai alat pembangunan nasional. Tahun 1960-an hingga sekarang, sisiologi berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pembangunan, kebijakan sosial, dan politik. Sisiologi juga menjadi mata pelajaran penting di tingkat SMA dan menjadi bagian dari jurusan di perguruan tinggi. Sisiologi di Indonesia kini tidak hanya berorientasi pada teori-teori barat, tetapi juga berusaha mengembangkan pendekatan dan teori yang sesuai dengan realitas sosial Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.